Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA bersama saya Aminatul Rusna. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai listrik dinamis. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pada 3.5. Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Dengan tujuan pembelajaran, mampu memahami dan menerapkan konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Coba bayangin ketika kamu sedang belajar online, tiba-tiba HP kamu lowbat. Ketika kamu mau charger, tiba-tiba listrik rumahmu padam. Kesel banget kan pastinya, lagi kesel-kesel gara HP mati, mainan mobil-mobilan adik kamu lewat gangguin kamu. Jadi bertubi-tubi keselnya. Mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai adalah salah satu contoh dari listrik dinamis yang ada di sekitar kita. Nah, ketika saklar on dinyalakan, maka kedua ujung baterai yang mengandung muatan listrik akan terhubung dengan motor listrik yang ada pada mobil-mobilan tersebut. Jadi, mobil-mobilan bisa jalan. Jadi terletak pada baterainya ya, pada mobil-mobilan tersebut. Selain mobil-mobilan, senter juga salah satu contoh dari listrik dinamis di sekitar kita. Lampu senter bisa menyala dan bersinar karena ada aliran elektron di dalamnya. Listrik dinamis juga ada pada komputer, bor listrik, TV, dan barang-barang peralatan rumah tangga yang lain. Sekarang, di kehidupan kita sehari-hari, kita nggak mungkin kalau nggak menggunakan listrik. Mayoritas ya, betul kan? Lalu, apa sih listrik dinamis itu? Listrik dinamis artinya listrik yang bergerak atau mengalir atau yang biasa disebut dengan arus listrik. Dengan skema arah aliran arus listrik. Arah aliran listrik konvensional dari kutub positif ke kutub negatif. Arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Lalu, apa yang bisa menimbulkan aliran listrik? Yang pertama, ada kuat arus listrik. Menjawab pertanyaan di atas, aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. Muatan listrik dalam jumlah tertentu yang menembus penampang dari suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu disebut dengan kuat arus listrik. Jadi, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Kuat arus sama dengan muatan listrik per satuan waktu sekon. Nah, gambar berikut merupakan alat untuk mengukur beda potensial. Nah, dipasang secara paralel dengan benda yang akan diukur beda potensialnya. Yuk pelajari hubungan antara beda potensial atau V. Lalu yang kedua, yang bisa menimbulkan aliran listrik adanya tegangan listrik, beda potensial. Beda potensial adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Adanya beda potensial ini menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, serta aliran elektron dari arah sebaliknya. Nah, beda potensial atau tegangan listrik ini dapat dihitung secara matematis dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan W per Q. Memahami hambatan listrik hukum Ohm dengan analogi perahu dengan menganalogikan
Perhatikan gambar berikut. Ya, coba bayangkan kamu sedang naik perahu di sebuah sungai. Selama perjalanan ada masanya kamu mendapati aliran yang tenang. Ada juga masanya kamu akan menemukan bebatuan serta ranting pohon yang menahan aliran air tersebut. Sehingga kamu berlayar tanpa hambatan berarti. Sehingga membuat perahumu berjalan lebih pelan. Nah, hal ini sebenarnya berkaitan dengan hambatan listrik dan arus listrik. Perhatikan video ini baik-baik ya. Nah, arus listrik adalah jumlah total muatan listrik yang mengalir di kawat dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya, arus listrik adalah arus elektron yang diarahkan berlawanan. Kasih tahu ya, positif dan negatif. Arus listrik akan sebanding tegangannya tapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. George Simon Ohm, seorang fisikawan yang menyatakan hukum Ohm sama dengan I sama dengan V per R. Seperti arus di sungai yang penuh ranting, bebatuan dan hambatan tadi, semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil kuat arusnya. Sekarang lanjut perjalananmu ya. Kamu terus mengayuh dan sesampainya di ujung sungai, kamu ternyata melihat dua bendungan. Bendungan dengan pintu terbuka lebar pasti akan mengeluarkan banyak air. Di sisi lain, bendungan dengan pintu yang terbuka sedikit juga akan mengeluarkan sedikit air. Inilah kaitan antara beda potensial dengan arus listriknya. Semakin besar sumber tegangannya, semakin besar kuat arus listriknya. Semakin kecil sumber tegangannya, semakin kecil juga kuat arus listriknya. Jadi berbanding lurus. Berbicara mengenai arus listrik, pasti berhubungan dengan yang namanya media pembawanya. Contohnya kabel yang terbuat dari tembaga dan kawat yang terbuat dari besi. Nah, dapat dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A. Hambatan jenis dikalikan panjang kawatnya per luas penampang. Kita lanjut. Jika kembali pada konsep perahu di sungai penuh batu dan ranting, tentu perahu kita akan lebih sulit berlayar. Sebaliknya, dengan sedikitnya hambatan, maka akan mengurangi nilai hambatan listriknya. Nah, dari situ kita tahu bahwa semakin besar hambatan jenisnya, semakin besar pula juga hambatannya. Sekarang lanjut ke luas penampang ya. Bayangkan, perahu kamu sempat melewati dua jenis sungai yang panjang dan pendek. Keduanya sama-sama tidak ada hambatan ya, hanya aliran air tenang dan kosong. Pasti dong semakin panjang sungainya, lama-lama kita akan bete, bosan, merasa terhambat. Karena kok kayaknya nggak sampai-sampai. Bandingkan dengan sungai yang pendek, baru sebentar udah sampai. Oleh karena itu, semakin panjang suatu kawat, hambatan listriknya pun akan semakin besar juga. Yuk, lanjutkan perjalananmu. Sekarang semakin lama kamu berlayar, kamu mulai menyadari bahwa lebar sungai tersebut semakin lebar. Apa perasaan kamu? Takut? Atau malah lega? Pada umumnya seseorang merasa lebih senang dan lega mendapati hal tersebut. Kita justru akan merasa lebih terhambat dengan kondisi sungai yang sempit, apalagi kalau di sungai tersebut banyak perahu lain yang ikut berlayar, jadi susah bergerak dan lama sampai ke tujuan. Itu artinya semakin besar luas penampang A, maka hambatannya akan semakin kecil. Gimana? Akhirnya selesai juga perjalananmu. Ternyata mudah ya mempelajari hambatan listrik dan hukum Ohm melalui analogi perahu ini. Masalahnya Ohm hanya mengungkapkan hambatan yang bersifat konstan. Nah, lalu bagaimana untuk hambatan yang bersifat tidak konstan? Coba kamu ingat-ingat pengalaman pahit kamu dengan laptop yang kamu gunakan. Mungkin banyak di antara kita yang terlalu lama menggunakan laptop, lalu tiba-tiba laptopnya ngehang karena panas. Nah, hambatan tidak konstan kurang lebih seperti ini rumusnya. R2 hambatan akhir sama dengan R1 hambatan awal dikalikan 1 plus koefisien suhu hambatan jenis dikalikan delta T atau perubahan suhunya. Nah,
Jadi, hambatan itu ada kaitannya dengan suhu loh. Seperti yang tidak kita bahas tadi, hambatan si laptop bertambah karena adanya pengaruh panas. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang listrik dinamis. Ternyata pelajaran fisika mudah apabila kita mengandaikan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Adapun hikmah yang bisa kita petik pada materi ini, yakni dalam menjalani hidup, setiap orang akan menemui berbagai hambatan dan rintangan. Hanya saja hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh seseorang tidak akan sama. Ada yang harus menghadapi jalanan yang berkerikil, dan ada juga yang sedang berusaha menyeberangi derasnya arus sungai. Seberat apapun masalahnya, jangan lupa untuk senantiasa memperbesar doa dan usaha. Semakin besar hambatan atau rintangan, maka semakin besar pula doa dan usaha yang kita panjatkan, yang kita usahakan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah surah Al-Baqarah ayat 286. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.